Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bab ke-184, judulnya adalah Babu idza kadzabta li rajulin. Bab apabila engkau berbohong kepada seseorang, huwa laka musaddiq, padahal dia ketika engkau bohongi itu dia menganggap kamu jujur atau membenarkan. Ini semuanya bab-bab ke depan ini terkait bagaimana sih ilmu serabung di dalam kehidupan, ilmu serabung. An Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufair anna abahu haddathahu anna Sufyan ibni Usaid al-Hadrami haddathahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kaburat khianah, sungguh besar pengkhianatan. Apa itu? Anta haddatha akhaka hadithan, engkau mengucapkan sesuatu ucapan, huwalaka musaddiq, dia begitu menganggap kamu itu jujur, kamu itu benar, kamu itu apa adanya, wa anta lahu kadhib, sementara kamu sebenarnya berdusta. Ini mungkin terjadi atau tidak? Contohnya ya, saya nggak punya contoh. Jadi orang yang saking kredibelnya itu percakapannya itu dibenarkan. Ya saiki mungkin wong-wong sing punya sosmed, banyak orang percaya sama dia, begitu pandai dia bersilat lidah, semua orang menganggap dia jujur, benar, tidak nih geletek. Ibu-ibu, saya kasih contoh saya ingat saja. Waktu saya SMA atau SMP, ada penulis dari Turki namanya Adnan Oktar. Pakai nama pena namanya Harun Yahya. Pernah ngomong enggak? Mosok. Harun Yahya itu tidak ada satupun ibu-ibu pengajian yang saya kenal kecuali ada koleksi buku dan flash disknya di rumahnya. Harun Yahya. Tapi tiba-tiba dia ditangkap pemerintah Turki karena suka mengumpulkan wanita-wanita cantik. Kemudian ada sekte kebebasan wanita yang diajarkan sama dia, dan dia ternyata adalah penipu sekaligus agen Yahudi yang disusuk. Sekarang ditangkap orang. Padahal semua pameran buku Islam itu pasti ada karya dia. Gitu. Kok seolah-olah dia adalah ini bukunya orang Islam. Pernah dengar itu? Banyak orang menganggap dia jujur, hebat, luar biasa. Tapi ternyata dia adalah pembohong. Astagfirullah. Jadi kalau skop rumah tangga itu kepada anak-anak, anak-anak sudah menganggap Anda ini semua sip. Tiba-tiba lek janji meleset. Anak-anak, ya itu harus diwaspadai. Nabi menyebutkan kaburat khianah, begitu besar ini pengkhianatan ini. Anda mengucapkan sesuatu dianggap benar, tapi sebenarnya Anda bohong. Yang berikut, babu la ta'uddu akhaka syai'an fatakhtalifu. Bab janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepada saudaramu, lantas engkau menyelisihinya. Janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepada seseorang,
sementara engkau memang menyelisihinya. Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Rasulullah, anaknya para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tumari akhaka, jangan suka mendebat saudaramu. Wala tumazihuhu, janganlah suka guyoni tapi menyakiti. Mizah itu artinya guyonan, tapi di sini syarahnya itu adalah bima yata'addamu, guyonan tapi megelno. Itu bahasa Jawanya gitu. Wala ta'udduhu mau'idan, janganlah engkau menjadikan atau berjanji tentang sesuatu fatakhtalifu, lantas engkau biasa menyelisihinya. Ibu-ibu sekalian, hadis ini memuat 3 poin, tapi yang berkesesuaian dengan judulnya adalah poin yang terakhir. Ya. La tumani akhaka. Ibu-ibu, hari Jumat begini maca ayat unining ini. Fala tumani fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahad. Ceritanya Ashabul Kahfi loh, Bu. Ya. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumani fihim illa mira'an dhahira. Tumani itu debat sing ora ono gunane. Apa, Bu? Debat sing ora ono gunane. Iki maksudnya ngono. Fala tumari akhaka. Ya woi. Pecel ora. Pecel kak ora semojo. Jadi kayak panas-panasan jadi. Ini dalam perjalanan. Jadi seringnya itu menyelisih jadi ramu. Iki tuku bensin ini ngarep kasih cukup iki ngarep. Memang senengane itu menyelisih jadi ramu. Ono enggak mau model begini? Sing Jawa biasa ya. Ya itu maksudnya. Tumari itu adalah berdebat sing ora ono gunane. Kalau dalam kasus Ashabul Kahfi tadi itu jumlahnya. Jadi biro sih jumlahnya. Telu, yang keempat adalah anjingnya. 5 yang keenam adalah anjingnya. 7 ke-8 adalah anjingnya. Padahal jumlahnya itu ya gak penting. Kalau sampean tepak nyebut telu, sing keempat anjingnya terus pengaruh ya. Esensi dari itu. Esensi Ashabul Kahfi bukan di sini. Itu loh contohnya itu, ya. Terus wala tumazihuhu, janganlah guyonan tapi untuk menyakiti. Ya apa contohnya? Ya pas terjadi itu baru sadar, ya ini guyonan yang menyakiti orang atau berpotensi menyakiti orang. Ya, pokoknya ya hati-hati. Terus yang masuk di dalam bab kita ini adalah janganlah sengaja janji tapi berpotensi atau memang tidak berkomitmen. Janji memang berkomitmen untuk menyelisih. Itu jangan. Yang berikutnya,
Babu at-ta'nu fil ansab. Bab mencela nasab. Mencela nasab. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukhuma ummati. Dua perilaku jahiliyah, dua perilaku buruk yang senantiasa akan menjangkit pada umatku. Menjangkit pada umatku. Yang pertama an-niyahah, meratap ketika ada keluarganya yang meninggal. Meratap ketika ada keluarganya meninggal. Bahkan ini tapi tidak masuk di sini. Bahkan bayari orang untuk meratap. Cek nih ketok bapakku ini wong didoyo, orang besar. Kita sewa saja 5 orang untuk menangis. Tiap 2 jam itu ganti orang. Harus keselan nangis 2 jam. Nah, itu tidak boleh. Niyahah, meratap. Di situ terjemahkan apa? Oh ya. Yang kedua, waqa'u fil ansab, mencela nasab. Ibu-ibu sekalian, salah satu yang membuat masyarakat Arab pada zaman Nabi itu timbul resistensi, penolakan kepada ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah ucapannya para pembesar Quraisy. Ya apa? Muhammad iki katene madakno kene ambek bloke Bilal. Dipadakno iki. Ya apa Muhammad? Jadi sistem nasab, sistem kelas masyarakat itu tidak dihilangkan di dalam Islam. Orang-orang kasta Brahmana, orang-orang Waisya, orang-orang Sudra, orang-orang Ksatria. Gitu. Nah, Islam memang egaliter. Tapi pada zaman sekarang ini seolah ibu-ibu ngomong gini. Ibu masih Jumat pengajian. Gak nyocok ya aku. Kenapa? Karena dia ya. Itu saya masih dengar begitu. Nah, orang seperti itu perlu Anda jawab. Tapi jangan butuh apa? Direpotin. Ono hadis di dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 5, 6, 7, 8 sekitar situ. Ujungnya itu gini. Amin, lagi ibu, ya. Wa man hatta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang suka berlambat-lambat di dalam beramal, ketinggian derajat di sisi Allah tidak bisa dikejar dengan tingginya nasab. Wa man hatta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang suka berlambat-lambat di dalam beramal, males ogah-ogahan, lam yusri' bihi nasabuhu. Ketinggian derajat di sisi Allah tidak bisa dikejar dengan tingginya nasab. Sama golek ibu harus nomor biru enggak tahu sih. Pokoknya awal-awal. Itu penutup hadisnya. Kalimat paling akhir harusnya panjang. Harusnya panjang. Hadis bab berikutnya 187. Babu hubbur rajuli qaumah. Bab
seseorang yang mencintai kaumnya. Haddatsani Ibadur Ramli qala haddatsatni imra'atun yuqalu laha Fusailah. Ada seorang wanita namanya Fusailah. Ada yang mengatakan Fusailah ini namanya yuqalu laha Jamilah wa Hasilah. Ada yang mengatakan dia namanya Jamilah atau Hasilah. Qala, dia berkata, Sami'tu abi yaqul, aku mendengar bapakku itu pernah berkata. Bapakku pernah berkata di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal asobiyah, apakah termasuk asobiyah dalam kurung fanatisme kelompok? Fanatisme kelompok yang terlarang. Ayyu'inar rajulu qaumahu ala zulmi, jika seseorang menolong kaumnya untuk berbuat zalim, untuk berbuat zalim. Qala, Nabi jawab, na'am, iya. Ibu-ibu, ini contohnya gini, contoh. Dibikinlah pengelompokan anak muda di Jawa Timur. Ada namanya Aremania. Motonya adalah loyalitas tanpa batas. Salamnya namanya salam satu jiwa. Assalamualaikum kalam. Bahasanya walian. Kemudian lagi gegeran ada Surabaya. Jenenge bonek mania. Ya udah. Lah ketika gegeran, kadangkala nilai kebenaran dan kesalahan itu sekarang bisa. Pokoknya boloku bener salah tak tunduk. Ya iki jenenge asobia. Asobia sing terlarang. Itu tingkat anak muda. Lek tingkat kesukuan, kerusuhan sampai kadang-kadang belani dulure salah bener, so itu dulurku ora peduli. Nah, sing ngono iku yang dimaksud oleh hadis ini. Cinta ya boleh kepada kaumnya itu, tapi lantas bukan cinta buta. Lek salah itu ngomong salah. Gitu. Ibu-ibu sekalian, masyarakat Arab itu punya adagium, perjanjian yang tidak tertulis, namanya unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia zalim atau dizalimi. Maka Islam datang mendudukkan permasalahan itu pada porsi yang tepat. Ya kawan, meskipun dulu dhewe lek salah ya kudu diomong salah. Silakan tengok surat Al-Maidah ayat ke 8.
ayat ke-8 iso iki dihafalno putri. Bunyinya begini Bu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wong mukmin, jadilah kalian orang yang menegakkan persaksian itu dengan cara yang adil. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok manusia membuat kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Bersikap adillah. Keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Milikilah rasa takut kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apapun yang kalian lakukan. Itu maksudnya. Ya. Jadi termasuk asobiyah, fanatisme sing elek. Ada lagi di Indonesia ini irisan masyarakat itu adalah antara NU Muhammadiyah. Nah, Bu ya. Kalau Anda tata pergaulannya itu internasional, pertanyaannya sama NU Muhammadiyah. Saya baru silaturahim setelah sholat subuh ibu-ibu di Bulu Lama. Beliau itu lebih lama tinggal di Amerika daripada di Indonesia. Beliau bingung, kula niki lek ten mriki ditakoni melek opo Muhammadiyah. Melok masjid belok kanan atau belok kiri. Lek kula ten Amerika usah kula ditangleti. Kamu Sunni apa Syiah? Gitu. Jadi irisan-irisan ini kalau sampai menghijab Anda dari kebenaran, ya itu yang jenenge asobiyah. Gitu. Ana ibu-ibu umur mepet umur. Itu harus saya, ngoten toh Bu. Hati ya Bu ya, asobiyah. Jadi lah ada ngomong apa ibu anak diam dulu dipikir. Sing bener sing ndi sing salah ndi. Bahasa lainnya ini loh Bu, ya. Lah meskipun itu Saudi, ini dunia internasional. Dia berkhidmat kepada dua tanah suci. Nah, tapi mengkhianati Islam dengan bersahabat mesra dengan lisan, ya mengkhianati Islam. Lalu, meskipun itu si A, si B, si C, tetapi dia itu berani membela orang yang terzalimi. Itu bener deh, ya apa? Ngono. Itu sikap yang gentle itu nih. Orang dimakni, iki Sunni meremai masuk salah. Lah pangkalane Saudi gawe isi bensin sing gawe ngebom Gaza. Aku lho. Ya wis gitu loh iku jenenge ngakoni amanah. Yang berikut 188. Iki harusnya dua. Anda mau tak ceritani? Lagi lah dibaca tuh hadisnya itu kan itu setengah 10 kayak mana? Hah? Babu hijratir rajul. Nah, gak wawu ambek seseorang. Paling enak itu judulnya. Ya sama bingung mau jadi gak wawu ambek seseorang. Itu apa diterjemahkan? Oh dia kan kain. Sekian gak wawu. Ya. Dua wawu. Lah sing nyatu itu adalah Sayyidatina Aisyah karena kepegelan. Sing di satu itu ponakane dhewe. Gitu. Ya, wis Anda perhatikan sini tak cerita.
Sayyidatina Aisyah itu diuji oleh Allah Ta'ala tidak punya anak. Cuman beliau minta kepada Rasulullah, "Mbok saya ini dikasih kunyah ya Rasulullah, sebagaimana istri-istri Anda juga punya kunyah." Ya wes, kunyahmu ya ponakanmu itu. Maka beliau disebut sebagai Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Ponakane akeh Aisyah itu anaknya Asma. Lah Asma binti Abu Bakar, Mbak Yuni Aisyah beda ibu ini itu punya anak laki-laki beberapa. Sing paling ngetop jenenge Abdullah bin Zubair. Anaknya Zubair ibnu Awam, satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Zubair ini mirip baik dari sisi kecerdasan, kedermawanan, kesolehan, kayak baik. Sapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kayak baik. Wong pinter Abdullah bin Zubair. Pinter. Dia punya adik juga namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini nanti jadi ulama di kota Madinah. Satu di antara 7 fuqaha Madinah, salah satunya Urwah bin Zubair. Ngajine nang sapa nang bulike? Nang Aisyah. Suatu ketika, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha khudithat anna Abdullah bin Zubair qala fi bait au a'tatuhu Aisyah. Abdullah bin Zubair itu mengomentari sesuatu terkait Aisyah diberi, sambil mengatakan, "Wallahi, demi Allah, hendaknya buleku Aisyah itu berhenti begini. Gitu. Lah ada orang ngomong seperti itu, Aisyah bilang gini, "Ponakanku ngomong, cek wani deh." Gitu. Cek wani deh. Maka Aisyah bersumpah tidak akan omong-omongan meneh ambek dhek ambek ponakan itu. Bersumpah karena kepegel. Lah Abdullah bin Zubair itu kepingin api-apian ambek bulike. Ya apa ya? Carane nyambung ambek bulike ya apa jan? Itu ora bromis apa? Gitu loh Bu. Suatu ketika ada 2 orang mau bertamu kepada Aisyah. Maka Abdullah bin Zubair itu ini marete. Kon golek bertamu, aku tak jingit dimbuni. Lah bertamu ke rumahnya Sayyidatina kan ada hijab. Nah, ketika sudah sampai di rumahnya Sayyidatina Aisyah, Abdullah bin Zubair metu. Loh, kok gini loh? Jawab 10 orang beli. Gitu loh Bu. Kaiso, aku bersumpah gak ngomong sama awakmu, dan sumpahku ini sumpah yang besar, harus tak tebus sih. Dan sampai akhirnya Sayyidatina Aisyah menebus sumpahnya dan api-apian meneh ambek ponakane. Gitu loh Bu. Wis kuwi intine ngono iki. Tak beda Jawa. Gitu. Nah, Sayyidatina Aisyah sampai di sini dikatakan itu untuk menebus sumpahnya itu beliau sampai dibantu untuk membebaskan 40 orang budak. Saking kepegelnya ponakane. Nah, nanti ponakannya ini jadi khalifah dan diserang sama umat Islam yang lain, kalah, kekuasaannya tinggal di Mekah, kemudian dia terbunuh dan jasadnya disalib di atas Ka'bah selama 1 tahun. Empuk, tapi kapan-kapan. Episode tidak penting. Nah, ya. Jadi orang yang berusaha menyelesaikan konflik di internal keluarganya itu wangil loh. Karena kalau sudah gegeran di internal keluarga itu masing-masing, apalagi sudah kehilangan orang tua, masing-masing itu hidup dengan persangkaannya masing-masing.
Wangel diserawung. Bab ke 189. Babu hijratul muslim. Bab ya bodoh. Di situ mendiamkan seorang muslim gitu ya. Nah, ya satu ambil orang Islam. Satu ambil wong. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, riwayat sahabat Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Rasulullah. La tabaghadu, janganlah saling benci. Wala tahasadu, janganlah saling dengki. Wala tadabaru, jangan saling ungkur-ungkuran. Situ apa? Saling membelakangi, membuang muka. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang seperti bersaudara. Itu ada kalimat seperti bersaudara. Kalau maknanya ini Bu. Maknanya itu gini. Jadilah engkau seperti orang bersaudara, sebab orang bersaudara itu senantiasa berusaha menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Kalau adik kandung Anda karirnya di kantor itu bagus, sampai sebagai dulur seneng apa enggak? Lah gitu. Tapi kalau sudah saudara kandung itu seperti tidak saudara. Jadi dulure sukses raising zaman kayak gini pegel. Itu yang saya lihat beberapa pekan ini. Oh ini pegel. Zaman kayak gini, kayak mental ya aku. Kusuk gini kayak ngono aku nyalur wifi, tarik sampai mental. Lho, perkara wifi. Terus itu adik gua. Lah aku garap kelas ngono. Dek liwat amit gak tahu perkara amit. Lho iki asli Bu. Perkara amit itu masalah. Aku jaga beda mati ya. Saya itu genten aku kenalan. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah Anda seperti hamba-hamba Allah yang kayak dulur. Karena saudara itu begitu menginginkan kebaikan kepada saudaranya, kalau dia tertimpa musibah, dia ikut bersedih. Otomatis. Terus wala yahillu li muslimin, tidak halal seorang muslim ayah juro akhahu, dia mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layal, lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Kalau terjadi kebeguan semacam itu, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang memulai nyapa duluan. Ibu-ibu, saya ada rekaman 12 menit ketika menyelesaikan persengketaan 5 bersaudara. Di input saya tak rungokno meneh. Saya bilang begini kepada yang gak rukun 5 orang. 5 orang kubunya ada 4. 5 orang kubunya ada 4. Sing pertama rek yo, saya bilang kepada mereka, saya ngajak bertobat. Siji, yang jawab sepura nang Gusti Allah, jawab sepura nang wong tua sing sekarang iki, loro-loro iki. Loro, memperbaiki hubungan sesama saudara. Wong tak delok awakmu lek tak tekani situ-situ yo, begitu menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Itu karangan saya. Supaya rukun mereka. Tak tekani situ-situ awakmu yo, jadi kepingin dulur iku padha kabeh. Saking yo gak tau komunikasi malah karangan ini. Terus yang berikutnya, lek awakmu gak gelem menerima sing loro iman tobat karo rukun, sampai linggis kambang, warisan ini gak mungkin bisa dibagi. Tak bilang begitu, menang.
Sik guru mari kudu. Sing terakhir kan kudu. Iki enake dibagi cara hukum Indonesia apa hukum Islam? Dari 5 orang ini 4 orang pernah mondok semua. Bagi rotas. Mereka jawab gitu. Bagi rota itu dosa. Surat An-Nisa ayat 13-14. Dosa. Apa? Tak baleni meneh. Yo lek dibagi rata iku dosa. Dulur lanangku ya apa ya 2 kali lipat dari dulur. Ya gak apa-apa. Iku dosa lho. Iya gak apa-apa. Mangan nyokot sate mereka kayak ya. Nah itu loh, orang itu kalau sudah tidak rukun itu begitu. Masing-masing itu ya dengan persangkaannya. Akhirnya anugerah Allah ya tertahan, rahmatnya tertahan ya gara-gara itu. Jadi tanaman di belakang rumah semestinya tiap bulan itu bisa untuk beli beras mereka semuanya. Tapi kalau ini memakmurkan Tegalan situ tidak diterima dengan saudara yang lain. Kalau yang satu menggunakan aset yang sana, sing iki gak terima. Terus seperti itu. Sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya mangkrak. Gitu dulu. Ya. Waduh gak ngerasa kabeh. Saiki karena ada luar biasa paketan umum tuku online kalau lu seneng di mana offline ya. Jadi pasar itu sepi di kabupaten itu. Kata orang-orang itu ono sing takon tok seminggu minggu itu sapi. Karena semua orang sekarang adalah paket. Gitu. Saiki butuh kabeh. Baik, itu cerita. Maka bab ini hendaknya mengajarkan kepada kita menjadi orang terbaik kalau terjadi kebekuan. Ya Bu ya, kalau ada kebekuan silaturahim menjadi pihak yang terbaik ini apa? Sing proaktif nyambung duluan. Yaitu yang terbaik. Yang berikutnya. Hadis nomor 2 di dalam bab itu. Anna Aba Ayyub sahibi Rasulullah SAW qala. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalatha layali. Tidak halal seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Keduanya ketika bertemu membuang muka, yang satu ke sana, yang satu ke sana, buang muka. Ibu-ibu, kalau Anda punya rumah induk, anjurkanlah rumah induk itu tidak dihuni 2 atau 3 keluarga dalam satu waktu, dalam rentang waktu yang lama. Seminggu seiso rukun, tapi lek 3 tahun iso gegeran. Ya, lah saya banyak loh kok ke rumah induk sing kamar iki gak nyopo karo iki, sing kamar iki golongan karo iki gak nyopo. Itu saya lihat sendiri. Oh gini. Ya, maka wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam, adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu, janganlah saling benci, wala tanafasu, janganlah saling menikung. Di situ diterjemahkan apa tanafasu?
Ya tanafasu itu ngelikung, yang ngelikung itu sih paling enak. Lek bersaing itu bersaing di dalam surat Al-Mutaffifin. Redaksi kalimat ini digunakan juga, tapi konteksnya baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafus itu berlomba-lomba. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah berlomba-lomba tapi menikung, ngakali dulu. Ngakali dulu. Ya itu banyak lah kasus-kasus begini. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang seperti dulur atau bersaudara. Maknanya sudah saya jelaskan. Saudara itu bagaimana pun sifatnya? Menginginkan kebaikan yang dulure, bersedih dengan musibah yang menimpa saudara. Wa Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma tawaddathnani fillahi azza wa jalla au fil islami, tidaklah seseorang yang cinta mencintai karena Allah atau di dalam Islam, cinta mencintai di dalam Islam, fayufarriqu bainahuma, lantas keduanya terpisah. Apa maksudnya? Apa Bu? Diterjemahkan apa di sini? Tidaklah saling mencintai karena Allah atau karena Islam, lalu keduanya dipisahkan melainkan oleh dosa pertama yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Oh alah. Fayufarriqu bainahuma awwalu dzambin yahdutsuhu ahaduhuma. Saya ulangi lagi ya, tidaklah seorang saling cinta karena Allah atau di dalam Islam, mereka bakal dipisahkan oleh dosa yang diperbuat pertama kali oleh salah satu dari keduanya. Ya jelas lah. Ini anjuran, makna sebaliknya adalah menjaga pertemanan, persahabatan itu penting. Terus ojo nyalain saat duluran. Karena perbuatan dosa yang dilakukan terus-menerus itu akan menyebabkan ya terpisah. Hadis yang nomor berikut hampir sama semuanya ini. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa kana qataluhu abu yawma Uhudin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda begini, la yahillu li muslimin ayyusarrima musliman fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim itu nukari, bertengkar dengan saudaranya sesama muslim fawqa thalath, lebih dari 3 hari.
fa innahuma nakibani anil haqqi. Maka keduanya dipandang cenderung mengikuti kebenaran madama ala sirarihima. Keduanya dipandang menyimpang dari kebenaran selama terus-menerus memelihara pertengkaran itu. Wa in awwaluhuma fi'an, dan jika salah satu dari keduanya proaktif nyambung, yakunu kafarah anhu sabaqahu bil fi'l, maka itu menjadi kafarah, penghapus pemutusan silaturahim itu. Wa in mata ala siramihima lam yadkhulal jannah jami'an abad. Dan jika keduanya mati dalam kondisi pemutusan silaturahim itu, keduanya tidak bakal masuk surga semuanya. Si buku ini perlu diperinci ini, gak setekstual ini memahami. Kok sampean kena ponake sampean utawa anake sampean, gak kowe wong toksik. Wah, toksik embu. Jadi ada kalanya orang itu perlu dihindari karena lambene jenis kudu dihindari. Bukan pemutusan silaturahim, tapi demi kebaikan saya dan dia, mendingan saya tidak bertemu. Ini untuk pemutusan silaturahim. Jadi podo penah. Lalu suwe-suwe sama itu Nabi Musa satu lah Nabi Khidir. Buktinya apa? Hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Nabi satu oleh ini ngono. Jadi kudu didelok dhisik kasus. Wa in salima alaihi wa in salama alaihi fa'aba ay yaqbila taslimahu salamahu. Kalau seorang mengucapkan salam dan yang satunya enggan menjawab salamnya, maka radda alaihil malak, salam itu akan dibalas oleh malaikat. Wa radda alal akhir asyaitan, dan kepada yang satunya lagi akan dikasih ucapan salam sama setan. Ibu-ibu, yo tak kayak contoh ya Bu. Kalau sekarang itu ada anak muda, misalnya, ayo ketemu sama itu, enggak, selesai. Terima kasih. Apa? Bagi saya beliau itu tipe-tipe toksik. Ucapannya itu tidak mengenakan terus kalau ketemu sama saya. Apa dong? Bukan pemutusan silaturahim. Seorang ulama namanya Ja'far Al-Hawa, masih muda, cucunya Said Hawa, penulis beberapa buku. Beliau bilang, kadang-kala wong api ambek wong api ya kalau titik temu. Odami. Dalilnya adalah Musa memiliki disiplin ilmu tertentu. Khidir memiliki disiplin ilmu tertentu. Setelah mencoba berjalan bersama, kaya iki terus iki mereduksi masing-masing kita. Nah, ngono sih. Maka terjadilah ucapannya Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara aku dan sampean. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Tak jelasno ya, apa arti gak iso terus. Ini. Padahal padha ngapiin. Ya. Gitu. Itu sekelumit saja. Satu lagi selesai. Betapapun ya maksud bab ini adalah yang jaga silaturahim itu penting. Kalau memang orangnya toksik, ya wis sambungannya tapi gak usah kepethuk lah, enggak masalah. Nah, gitu.
Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu ghadabaka wa ridhaka. Jadi Sayyidatina Aisyah, Rasulullah bersabda, "Dek, nok die iku. Ini kan ono. Dek, inni la a'rifu ghadabaka wa ridhaka." Aku iki lho, Dek, jare Rasulullah. Tahu kapan kamu ngambek, kapan kamu seneng hati. Anda kalau sudah melawan buana di dunia pernikahan 40 tahun masuk karung teteane bojone kan. Karo qala qultu wa kaifa ta'rifu dzalika? Dari mana Anda mengetahui itu wahai Rasulullah? Sayyidatina Aisyah tanya. Ya Rasul, qala innaka idza kunta radiyah qultu bala wa rabbi Muhammad. Awakmu iku lek atine pas seneng pasti kamu jawab oh nggih demi Tuhannya Muhammad. Wa in kunta sakhita lek awakmu lagi sumpek pegel qulta engkau pasti akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Qala qultu ajal, kok tahu jenengan? Ajal, kok tahu jenengan? Lastu uhajiru ila ismak, tidak ada yang aku hindari kecuali penyebutan nama Anda. Iki pelajaran penting ini lho Bu ya. Wong iku lek gak cocok ambek wong liyane nyebut jenenge kok. Ya iku pelajaran iku. Bahkan ketika disebutkan si fulan itu saiki kulkase 2 pintu. Rekes ya oleh kabar ngono. Sapa? Iku ya sing kredite kurang lunas. Ngono jawab. Komentarnya kabeh. Ya Bu ya. Tadi kalau mau menceritakan sesuatu ya dipikir di sini. Supaya dialog itu nyaman. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah kalau terjadi ketidakcocokan biasanya menyebut nama saja itu tidak suka. Itu bawaannya itu. Babu man hajra akhahu sana, bab 1 setahun pertemuan berikutnya. Ono 1 setahun. Ya. Adakah sesuatu ibu-ibu? Ini ada ibu-ibu memberikan surat yang intinya mohon bantuan doa. Ada saudaranya atau ya familinya pokoknya. Namanya Pak Thomas, Mas Alif Wiwoho bin Mistani, yang sedang berjuang di ICU RS Bangil karena tumor otak. Saat ini di Nowo. Kemarin itu ada santri yang tinggal sama saya. Senin ini barusan operasi tumor otak. Terus mari rebus mlebu mondok meneh. Apa? Betul ora bisa. Jadi wong gawe plester gede. Gedene sak piro, sak meter. Piro? Ya artinya iki tumor bagi sebagian orang medeni. Tapi kadang-kadang tidak semenakutkan. Ya. Ibu, ya kita berdoa untuk yang bersangkutan semoga disembuhkan oleh Allah. Syifaan ajil, dengan kesembuhan yang segera. Ada? Tidak ada? Monggo. Nanti kita doa di bagian akhir. Tinggi. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya gini, saya itu dulu pernah kejadian, saya itu ditegur sama teman kajian, Ya. dengan kata-kata yang sangat menyakitkan gitu.
Nah, selama itu ada perasaan marah di dalam hati saya karena kata-katanya yang sangat menyakitkan tadi. Tapi saya berusaha selalu datang untuk minta maaf, tapi sampai 1-2 tahun tuh sikap dia tetap jadi kayak nggak kenal dengan saya gitu. Padahal saya sudah berusaha minta maaf kalau saya salah gitu. Tapi atau saya nge-share apa di grup itu langsung kayak di debat gitu. Jadi saya itu kayak dijelek-jelekan di grup gitu. Sudah. Pertanyaan saya seandainya nanti ketika sudah saling maaf, apakah harus ada kafaratnya tadi Ustaz? Bu, kafaratnya Sayyidatina Aisyah itu karena beliau bersumpah. Jadi sing ditebus itu kafarat bersumpah, ngono lho. Ya. Ceritanya panjang tadi. Intinya ngono. Sekarang soal hubungan di internal kita. Ayo perhatikan di sini. Secara umum wanita itu qawarir. Sifatnya kayak kocok, bentes titik angel. Itu bahasanya Rasulullah. Untuk bahasa qawarir. Artinya wong wedok itu ya strawberry yang sebenarnya. Gampang banget. Terus Anda coba baca Quran. Anda cari ayat-ayat yang berbicara tentang minta maaf kepada sesama manusia. Gue pas ketemu kayak nona aku ya Bu. Ustaz saya menemukan ayat anjuran untuk meminta maaf. Gue ketemu kayak orang aku ketemu justru dulu siji. Oh no. Karena Bu justru dulu siji ya. Maksud saya ini tuh di dalam Al-Quran itu justru anjuran yang sangat itu adalah anjuran memaafkan. Anjurannya apa? Memaafkan. Lah memaafkan itu gak ngenteni 1 Syawal. Ya. Gak ngenteni acara halal bihalal. Ya. Lah memaafkan itu bukan dengan kalimat kosong-kosong ya Rek. Nggak begitu. Tapi pemaafan itu adalah waliyafu waliyasfahu. Ya. Berilah maaf dan lapangkanlah dada Anda. Mesti ini lek mari sepuro-sepuroan bahasa verbal tadi itu. Mari ini ya wis ojo mikir lek grup aku sing ngene. Kalau sudah seperti itu ya jangan lihat grup. Gitu loh. Ya, kalau Anda memang tipe-tipe nggak bisa delok grup ya ojo delok grup. Grup keluarga, grup kajian, pokoknya delok pengumuman pengajian itu mungkin aku jabrina ya Rek. Itu lu selamat kan ya. Jadi anjurannya apa Bu? Memaafkan. Ya wis lomba memaafkan. Lah memaafkan itu fungsinya loro. Sing paling utama supaya kene segera diampuni oleh Allah. Siji. Sing nomor loro cek tensi normal. Ya Bu ya. Nah, coba saya kalau tidak cocok sama seseorang, aku harus menghindari. Untuk ketemu ambil wong iki, detak jantung saya itu iramanya gak normal. Apa meneh krungu dhewe mobil ganti. Waduh. Iku tensi sampai biasanya 140, bisa tidak petang dulu. Setelah itu Anda akan dibawa ke RSSA sama milih gitu Bu ya. Jadi anjurannya apa Bu? Memaafkan. Ya wes lah Marius. Ini majelis pengajian ini ombone kayak gini. Ya.
Tapi lek wis ana gak cocoknya ambek seorang itu, ruangan seluas ini itu jadi rasa disebut. Iku katanya mangan tahu petis iku kok tahu petis. Tahu bumbu itu golek pojok sing aja sampai ketemu dhewe. Salah ide itu sampai. Ya. Oke Bu, sing intinya adalah ya sudahlah. Masih dipikir-pikir meneh. Masih dipikir-pikir meneh. Sudah berilah pemaafan, tujuannya adalah menyehatkan diri sendiri dan ingin dapat ampunan dari Allah. Selesai. Anda sini aneh. Terakhir, itu wonten. Wonten Abu, ini. Baik, kita berdoa. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Kemudian kebaikan-kebaikannya itu tumbuh, keburukan-keburukannya itu ditutupi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la karban illa naffastah wa la maridan illa syafaitah. Allahumma shfi mas'alit biwa. Allahumma shfi mas'alit biwa. Shifaan ajil ghaira ajil ya arhamar rahimin. Allahumma wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa na'udzu billahi min ha'ula'il arba' ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.